Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Kami keluarga pada bulan Maret pernah terdampak COVID-19, di mana kami satu keluarga berempat mengalami positif COVID-19. Adapun gejala-gejala yang kami rasakan awalnya hanya seperti demam dan flu, tetapi disertai panas yang sangat tinggi. Itu kami rasakan satu malam. Setelah itu kami juga merasakan panas yang stabil, dimana jikalau kami diukur juga suhu badan kami hanya sekitar 36,3. Itu berjalan beberapa hari. Namun demikian, perkembangan waktu kami mengalami gangguan penciuman, demikian juga indera perasa atau lidah kami. Kami merasakan tidak enak makan, sehingga
Semakin hari kami merasakan lemas-lemas, tenaga kami berkurang, sehingga kami untuk melakukan swab, dan ternyata hasil swab kami positif. Dengan demikian kami mendapatkan perawatan di rumah sakit selama kurang lebih 14 hari. Puji Tuhan, kami dirawat di rumah sakit, kami dapat pulih kembali, dan diharapkan kami melakukan isolasi mandiri selama 14 hari di rumah. Setelah 14 hari di rumah, kami melakukan tes swab kembali dan hasilnya sudah negatif. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dari peristiwa ini kami mengambil hikmah bahwa COVID-19 ini benar-benar ada dan sangat berbahaya bagi kita semua. Dengan demikian, kita harap mematuhi prokes yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, itu sebagai upaya kita untuk menangkal agar kita terhindar dari COVID-19. Peraturan pemerintah merupakan suara Tuhan yang harus kita dengarkan, yang harus kita patuhi, sehingga kita bisa terhindar dari terpaparnya COVID-19 ini. Terima kasih. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya pada bulan Maret yang lalu itu pernah terpapar COVID akibat dari pertemuan yang saat itu dilakukan, dan kemudian saya disuruh swab, kemudian hasilnya ternyata positif. Nah, pada waktu saya dinyatakan positif itu ada rasa takut yang saya rasakan, karena kekhawatiran bukan untuk diri saya, tetapi terlebih kepada ibu saya yang pada saat itu berada di rumah sendirian, dan ibu juga memiliki penyakit hipertensi. Itu yang membuat saya khawatir nanti bagaimana, siapa yang menemani, karena pada saat itu suami saya juga beberapa hari sudah berada di rumah di Purwantoro. Kemudian saya mengambil waktu sebentar untuk berdoa apa yang saya lakukan. Kemudian setelah itu saya lebih tenang. Kemudian saya mengambil HP saya, kemudian saya menelpon Pak RT di lingkungan saya. Kemudian saya mengatakan kalau saya terpapar COVID dan malam hari nanti saya akan disebut untuk diisolasi di shelter. Kemudian Pak RT juga menanggapi dengan bagus, memberi dukungan kepada saya untuk tetap kuat dan tidak perlu khawatir, ibu di rumah nanti akan dijaga oleh warga lingkungan di sekitar rumah gitu. Kemudian akhirnya saya tenang. Kemudian jam 7 malam saya dijemput dan diantar ke shelter. Nah, kemudian di shelter itu awalnya saya juga ragu-ragu di sana penanti bagaimana. Ternyata ketika saya datang, saya sudah disambut dengan baik oleh penghuni yang ada di sana. Mereka sangat ramah. Penghuni sebelumnya itu diberi tanggung jawab untuk menemani pasien-pasien yang baru datang. Kemudian saya diantar untuk mencari tempat tidur. Kemudian di sana seperti menjadi sebuah keluarga, dan saya juga serasa memiliki keluarga baru di sana, karena di antara kami yang penghuni di sana itu saling memperhatikan, yang muda-muda memperhatikan yang sepuh yang mungkin memerlukan air panas gitu, mengambilkan, membuatkan teh. Jadi seperti keluarga sendiri di sana. Kemudian saya melewati isolasi di shelter itu selama 14 hari, dan puji Tuhan saya merasakan
kekuatan di sana karena banyak teman-teman yang mendukung saya melalui telepon beberapa kali begitu. Terus kemudian juga dari lingkungan, Pak RT juga sering menelpon saya bagaimana kabarnya begitu. Kemudian juga Pak RT juga mengabari saya bahwa ibu baik-baik saja. Nah, itu yang menjadi kekuatan saya untuk semakin sembuh, menjadi semangat bagi saya. Nah, dari pengalaman saya selama terpapar COVID ini, ada hal yang sungguh luar biasa saya rasakan, bahwa ternyata penyertaan Tuhan dalam hidup saya itu memang sangat-sangat saya rasakan. Tuhan memanjangkan tangan melalui teman-teman gereja, kemudian teman-teman kerja saya, kemudian juga lingkungan tempat saya tinggal, demikian juga saudara-saudara yang jauh selalu memberikan dukungan. Itu yang menjadi kekuatan bagi saya untuk sembuh. Jadi jikalau Bapak Ibu Saudara saat ini mungkin ada yang terpapar, jangan takut, tetap semangat, terus berserah kepada Tuhan, bahwa memang Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita, dan kehendak Tuhanlah yang terjadi atas hidup kita. Jadi terus semangat dan lakukan prokes yang sudah ditetapkan oleh pemerintah maupun instansi terkait. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan kita selalu sehat. Amin. Ya, saya awal mula terkepapar COVID-19 masih belum diketahui, nggih. Saya juga bingung saya terpaparnya di mana, tetapi seminggu setelah potong rambut waktu itu, saya baru merasakan gejala yang diawali seperti radang, tetapi bukan radang ternyata. Dan ternyata pada tanggal 22 Maret, saya memutuskan untuk pergi sendiri ke rumah sakit umum di Ponorogo, karena saat itu saya tidak bisa membau atau hidungnya tidak bisa mencium bau-bau yang lain, termasuk bau parfum ataupun bau minyak kayu putih. Awal mulanya seperti radang, gatal di tenggorokan, gatal, kemudian batuk, tetapi ternyata bukan itu yang menjadi faktornya, tapi sepertinya karena bersentuhan dengan orang lain. Karena kebetulan juga saya waktu itu masih baru selesai vaksin yang pertama, masih baru 1 minggu, sekitar 1 minggu setelah vaksin. Tanggal 22 itu harusnya vaksin kedua, seharusnya, tetapi malah menginap di rumah sakit karena saya ODG, orang dengan gejala, yaitu dengan gejalanya tidak bisa membau. Perasaannya tentu campur aduk, karena saya masih baru di Ponorogo, belum ada 1 bulan waktu itu, malah terpapar COVID. Yang membuat pikiran saya adalah, apakah saya memang layak berada di Ponorogo? Sebagai orang baru, saya berpikir bukan bagaimana kondisi saya sembuh, karena saya yakin saya pasti sembuh. Tetapi saya berpikir ke depannya, apakah saya masih diterima di Ponorogo sini, dan saya masih terlalu banyak berpikir tentang keselamatan warga Pasamuan di Ponorogo ini, karena saya juga berinteraksi dengan warga Pasamuan di KJW Jemaat Ponorogo. Jadi itu yang membuat kepikiran. Dan puji Tuhan, setelah pulih, warga Pasamuan ini ternyata tetap menyambut, tetap memberikan perhatiannya yang hangat kepada saya. Dan itu benar-benar membuat mental saya yang jatuh ini menjadi pulih kembali, menjadi bangkit. Saya jadi kepikiran,
bukan kepikiran tentang kesehatan saya, tetapi saya telah membuat orang lain terluka, bahwa orang yang tertular karena saya ini terluka batinnya, karena tidak bisa berinteraksi dengan orang lain, bahkan ada yang tidak bisa bekerja, dan itu benar-benar membuat saya terpukul dan berputar-putar di dalam otak, apakah saya ini nantinya tetap diterima warga atau tidak. Ya, saat itu saya khawatir. Saya merasa bahwa yang ada di pikiran saya ketika saya sakit dan menulari orang adalah orang-orang akan menjauhi saya. Yang menjadi beban pikiran saya adalah itu. Karena saya orang baru di Ponorogo, dan tiba-tiba saya menyebarkan penyakit seperti itu, yang menjadi pikiran saya adalah orang-orang akan menjauhi saya. Tetapi ketika saya sakit dan warga juga ada yang sakit, ternyata apa yang menjadi pikiran saya, yang menjadi beban dan bayangan saya, itu tidaklah terjadi. Saya sungguh bersyukur sekali. Ketakutan-ketakutan yang saya bayangkan ternyata tidak terjadi. Ternyata ketika saya sakit pun banyak sekali orang-orang yang perhatian kepada saya. Dan itu juga merupakan salah satu kekuatan yang membantu saya untuk berangsur pulih dan tidak terbeban oleh pikiran-pikiran yang seharusnya memang tidak dipikirkan. Dan saya sungguh sangat bersyukur atas hal itu. Dan sampai sekarang ini pun setelah sembuh, puji Tuhan, orang-orang tetap perhatian, tetap menyayangi dan memberikan perhatian yang tulus kepada saya. Ketika berinteraksi, yang saya ingat pada saat itu, saya mematuhi tetapi juga lalai. Mematuhi, saya memakai masker dan membawa hand sanitizer, tetapi lalainya adalah ketika keasikan berbicara atau mengobrol dengan orang lain, saya selalu menaik turunkan masker ketika berada di dekat orang lain. Dan itulah yang menyadarkan saya, ternyata saya masih belum benar-benar taat prokes pada saat itu. Ketika saya sudah tidak bisa mencium aroma parfum dan minyak ego putih, saya kemudian langsung menghubungi Dr. Widi. Dia adalah salah satu jemaat di GKJ Jemaat Ponorogo yang kebetulan bertugas di Rumah Sakit Umum Ponorogo. Dan akhirnya saya memberanikan diri untuk langsung datang ke rumah sakit pada saat itu, sekitar pukul 7:30 pagi. Dan di sana prosesnya juga ketat sekali, melakukan antigen, cek darah juga, dan scanning paru juga pada saat itu. Dan karena memang kondisi badan saat itu mungkin juga karena belum sarapan, ditambah mengambil jumlah darah beberapa cc begitu, akhirnya lemas. Setelah itu hasil keluar, saya dinyatakan positif pada saat itu. Puji Tuhan, ternyata di rumah sakit Tuhan juga mengirimkan orang-orang yang luar biasa. Selain Dr. Widi juga ada Pak Sri Budi pada saat itu yang juga membantu dan memperhatikan saya. Saya berterima kasih dengan beliau berdua karena memperhatikan saya yang sendiri di Ponorogo. Dan saya di rumah sakit sekitar 13 hari. Tetapi ketika proses dari yang tidak bisa membau sampai membau itu 3 hari, mau ya 4 hari begitu. 3-4 hari saya dibantu dengan oksigen. Oksigen ini selain dingin ternyata juga memiliki aroma, bau yang khas begitu untuk oksigen.
ketika pertama dipasang oksigen saya tidak merasakan apa-apa, hanya merasakan dingin di hidung. Dan setelah 2-3 hari akhirnya merasakan bau yang tidak enak dan dinginnya ternyata semakin dingin di hidung. Dan setelah dicek oleh dokter, dilihat tensinya, dilihat tekanan jantungnya, dan normal terus, tidak ada kendala, tidak ada sesak, akhirnya dilepas oksigennya. Setelah sekitar 13-14 hari di rumah sakit, kemudian saya ditawari ingin kembali ke Kapanditan atau ke shelter. Pada saat itu saya sebenarnya ingin kembali ke Kapanditan, tetapi sesuai dengan pertimbangan dan saya juga butuh teman, ternyata akhirnya pihak gereja mengusulkan untuk pindah ke shelter. Di shelter juga berada sekitar hampir 10-12 hari juga. Berada di shelter dengan kondisi yang sudah mulai membaik, tekanan darah dan lain sebagainya juga membaik. Dan di sana juga merupakan pengalaman yang luar biasa karena bertepatan juga dengan momen Paskah. Saya merasa bahwa ketika momen Paskah ini adalah bagaimana Tuhan untuk menyadarkan saya untuk tetap bisa melayani orang-orang yang sebenarnya juga sakit. Jadi ketika saya sakit pun saya merasa bahwa Tuhan menginginkan ya tetap layanilah orang yang sakit yang ada di sekitarmu. Dan pada saat itu ya saya mencoba untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang terpapar COVID yang waktu itu isolasi mandiri di shelter. Kami bercengkrama, saling memberikan kekuatan, dan puji Tuhan sudah membaik. Dan hari yang ke-10, saya lupa antara hari ke-10 atau hari ke-12 begitu, saya diizinkan pulang ke Kapanditan. Saya diizinkan pulang, dan waktu itu kesehatan gereja juga menambahkan waktu tambahan untuk isoman. Jadi kalau di total dari rumah sakit sampai di Kapanditan isoman itu 1 bulan lebih 3 hari. Jadi waktunya yang lama. Hikmahnya adalah tetap selalu usahakan untuk melakukan prokes dimanapun. Walaupun ketika bertemu saudara sekalipun, bercerita dengan jarak yang dekat sekalipun, juga harus tetap mematuhi prokes. Ketika jenengan sudah memakai masker, ya tetap dipakai apapun kondisinya. Kecuali panjenengan berada di ruangan dan itu sendiri. Karena ketika jenengan tidak sengaja sakit karena COVID, otomatis orang lain pun akan merasa takut dan khawatir dekat-dekat dengan saya dan dengan jenengan. Ya, saya merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa adalah ketika Tuhan ternyata mengirimkan orang-orang yang sangat perhatian kepada saya, di mana orang-orang ini juga membantu saya untuk membangun kembali emosi, membangun kembali kepercayaan diri saya, dan mencoba untuk menghilangkan beban pikiran saya ketika terdampak dan mendampak kepada orang lain. Itu sangatlah luar biasa. Mulai dari ketika di rumah sakit, Tuhan menunjukkan pertolongan yang luar biasa melalui anak-anaknya yang berada di sana. Ketika berada di shelter, Tuhan juga mengirimkan orang-orang yang luar biasa. Dan ketika berada di Kapanditan juga, Tuhan tetap mengirimkan pertolongannya. Sehingga saya juga bersyukur pada saat ini saya masih kuat, dan berkat pertolongan Tuhanlah saya masih bisa bertahan sampai saat ini. Saya pernah terpapar COVID-19 pada tanggal 27 Maret, masuk shelter Ponorogo. Awalnya
jauh-jauh hari itu sudah ada pesan dari Bu Mantri Kesehatan Brotonagaran kalau anak saya itu temannya kena COVID meninggal. Jadi dipesan suruh hati-hati ibu. Setelah kira-kira 1 bulan, terus depan rumah ini kena. Terus kalau kalau BAB itu ke sini. Terus saya masak bubur buat dia, duduk di belakang saya habis dari kamar mandi itu. Terus akhirnya kok tahu depan rumah dikasih sembako dari kelurahan. Terus anak saya nanya, apa kakak saya kena positif? Iya. Terus anak saya langsung laporan sama Bu Mantri Brotonagaran. Terus langsung ditanyai, terus data-datanya dimasukkan. Terus malam itu saya batuk-batuk terus, nggak berhenti-berhenti. Terus saya waktu prolanis di Tonatan, tapi baru berapa menit menerima undangan, ada telepon dari Puskesmas lagi, saya tidak boleh mengikuti prolanis. Jadi nggak jadi berangkat ke Tonatan, ke Puskesmas. Tapi malam harinya ada telepon lagi. Pokoknya besok itu Bu Marti harus swab di Puskesmas, dipanggil Puskesmas sehabis prolanis. Nanti jamnya menyusul. Jadi anak saya itu tidak tahu kalau jamnya udah ditambahkan lagi, itu belum tahu, belum buka WA. Terus akhirnya jam 10 itu ditelepon, tinggal nunggu Bu Marti saja. Terus saya berangkat sama anak saya ke sana. Sampai sana di swab menyatakan positif. Karena saya positifnya nggak parah, karena saya sudah lansia, jadi harus dikirim ke shelter. Saya cerita sama dokter saya sendiri aja di rumah sakit, saya terus terang, saya nggak takut mati kena COVID. Lah terus, tapi teman-teman saya yang masih pengen hidup, kasihan kalau ketularan saya. Makanya saya diperintah ke shelter, nggak menolak sama sekali, langsung iya. Demi nama Tuhan pasti saya sembuh. Saya percaya sekali kalau mesti sembuh. Selama saya di sana itu obat 1 cumil itu enggak minum obat dari sana. Dari shelter itu enggak minum obat dari situ sama sekali. Obat-obatan saya yang saya konsumsi itu suruh bawa semua, terus di sana difoto, dilaporkan ke Depkes. Cuma pesan aja, ibu nanti kalau ada keluhan cepet-cepet laporan. Dokter sini baru konsul sama dokternya ibu yang di rumah sakit gitu. Sampai 10 hari itu saya nggak ada keluhan sama sekali. Malah perasaan saya, puji Tuhan, malah kayak orang nggak punya penyakit itu. Kan di sana cuma bercanda, ketawa-ketawa, makan, minum, semua tersedia. Terus saya tuh kadang-kadang malah guyon sama teman-teman itu, kalau tahu begini aku kesini kan bawa tampah. Buat apa Bu? Buat mepe nasi. Enggak dibawa pulang. Iya. Lah terus sing tuku sapa? Mbah, mlayu-payu. Sing tuku wedi pipike mati. Di sana itu kan saya hari Jumat masuk, Mbak Eti kan malam Minggu masuk.
saya rasanya saya itu sebelumnya juga berdoa, Tuhan tolong Tuhan saya kasih teman, sebabnya saya kan nggak tahu WA, nggak punya WA. Kalau nanti saya kebaktian sama siapa? Ya itu yang jelas, karena saya kan awam, orang nggak begitu berpendidikan. Saya merasa Tuhan menyertai saya. Setelah saya di situ kesepian sendirian kan, Tuhan kan mengirim Mbak Eti, ngirim Pak Fikar, ngirim Bu Pendeta, kan udah genep itu. Kebaktian seperti di gereja saja juga. Kalau enggak Tuhan mendengarkan doa saya kan langka, nggak mungkin lah. Terus saya dapat Mbak Eti teriak, saya teriak juga bareng. Mbak Eti kan satu kamar gak ada temennya. Lah terus teman saya yang sekamar itu kan 4 orang. Saya mau ngomong sama teman saya itu, dia pada takut, pada nangis kan. Nanti Bu Kastini, Bu Marti nanti ikut temennya di kamar situ gitu. Udah sepuh gitu loh. Enggak, Mbak Eti berani kok sendiri. Tapi saya tetap enggak, rasanya kayak enggak tega gitu. Jadi kalau ke belakang ngintip Mbak Eti tidur. Kalau Mbak Eti kalau ngeliat kok cuma tempat tidur tak ada orang sama sekali. Terus hari apa itu Bu Pendeta datang itu, Kemis apa gitu, Kemis apa Rebo ya Mbak? Itu udah saya siapkan Mbak Eti biar di sini aja. Nanti kalau ada orang masuk selain dari putranya Pak Pendeta nggak usah. Tadinya kan kabarnya anak-anak aja, nggak tahunya datangnya sama ibu. Jadi orang 5, jadinya kan saya Mbak Eti, Bu Pendeta 3 atau 5, tapi satunya ada yang orang Muslim. Waktu dapat kiriman dari Mbak Yuli, saya kan nggak bisa makan bakso, jadi jatah saya kasihkan orang Muslim itu tadi. Jadi teman-teman saya Muslim itu juga seneng banget sama saya tuh. Kan waktu Mbak Putri masuk itu kan semalam belum bisa tidur. Orang-orang pada bercanda, ketawa-ketawa di musola kan. Sini kamar tidurnya di situ. Lah terus saya membawa tongkat ini, pakai selendang kayak begitu. Terus saya tuh jalan kayak dagelan itu. Yang itu mau tidur ndak bisa. Mau kekel kali ditekep melayang kamar tidur. Oh Mbak Les tanggal 2 kan ulang tahun. Kan ulang tahun kan dapat puding kan besar sekali. Ya udah besok ulang tahun saya bagi-bagi buah aja, kan saya yang punya kan buah, dapat kiriman dari gereja itu. Saya kasih Mbak Putri, Bu Pendeta, Mbak Eti, terus apa susu, apa itu namanya, Yakul. Saya nggak mau semua tuh, nggak doyan. Jadi mau bagi-bagi, nggak taunya besok itu kok paket buat Bu Kastini katanya gitu. Nggak taunya juga puding ulang tahun dari cucu saya. Terus saya mau motong kue gitu kan tangan saya tuh kan nggak kuat. Kan apa namanya? Tremor. Terus akhirnya Bu Pendeta yang motong kuenya, dibagikan orang. Pas itu agak sepi, 20 orang, bapak dan ibu.
semua keluar, semua keplok-keplok. Perawatnya sini dapat kiriman, nggak tahu dari siapa, dari shelter kali. Nangis, terharu katanya. Bu Kastini kok di sana malah seneng banget katanya. Lah itu malah buat candaan untuk teman-teman kita yang muda-muda itu. Ya saya doakan Bu Kastini, Bu Mardi, ente si Bu Mardi, ente si Bu Kastini nanti cepet dapat jodoh gitu. Tapi bareng DE sing ngirim niku ajeng wangsul nangis nyuwun pangapunten teng kula. Maaf ya Bu, Ibu tak gedagelan, kancane ben guyu ben ndang waras. Iya ora apa-apa. Ya aku nek ibu ini suwan ya gak wani aku. Lah koncone campur-campur nesu engko lak sida ora duwe kanca. Dari pengalaman kemarin kena Covid itu, saya malah lebih percaya sama pemerintah, sama Tuhan. Protokol kesehatan saya utamakan, pakai masker Pak, sama saya utamakan, cuci tangan saya utamakan, mandi saya utamakan, pagi bangun langsung mandi, sore juga begitu, pulang dari rumah sakit juga begitu. Teman-teman kita yang kena terpapar waktu ini jangan takut, yang penting minta sama Tuhan, minta pendampingan Tuhan menurut perintah pemerintah. Harus jaga jarak, cuci tangan, itu harus dilakukan. Harus senang, jangan sampai stres. Waktunya makan jangan sampai telat. Ini yang nomor satu, itu makan nggak boleh telat. Nggak usah takut gemuk seperti saya, nggak masalah, yang penting sehat. Hati yang gembira itu adalah obat, tidak ada lain lagi. Meskipun ada obat dari dokter, tetap harus gembira. Percaya sama Tuhan, pasti sembuh. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah. Mari kita saling jaga selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkata,